Bapak Ibu yang saya muliakan, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat utamana bulan Ramadan. Lapudangi Nabi ta sahabatna, ya ayyuhan nas kada zillukum syahrun azimun wa mubarak. Wahai sekalian manusia, telah datang bulan yang menaungi kamu, di mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keagungan dan bulan dengan penuh keberkahan. Oleh sebab itu Bapak yang saya muliakan, keagungan bulan Ramadan itu ada dua. Yang pertama, keagungan pada dirinya sendiri, dan yang kedua, keagungan karena amalan-amalan di dalamnya itu sangat mulia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pada malam hari ini Bapak Ibu yang saya muliakan, kami akan angkat masalah adalah keagungan bulan Ramadan itu sendiri ada pada dirinya Bapak Ibu yang saya muliakan, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi sunnatullah, bahwa segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini ada yang dimuliakan, ada yang sangat diagungkan. Seperti contoh Bapak Ibu yang saya muliakan, siaga eganna daerah na pancaji Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Tapi ada satu daerah, dua, tiga daerah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Baladun Makkah, daerah Mekah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kota Mekah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dikatakan dalam Al-Qur'an Makkah atau Bakkata mubarakan, Bakkah yang telah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, daerah yang diagungkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah daerah Madinah, kota Madinah Bapak Ibu yang saya muliakan. Dan yang ketiga adalah kota Palestina atau Ardul Muqaddasah Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang kedua, siaga iganda masigi rilebo na yetanay Bapak Ibu yang saya muliakan, tetapi Allah memuliakan tiga masjid. Yang pertama Masjidil Haram, di mana pahalanya Bapak Ibu yang saya muliakan kita sudah tahu, satu kali kita sholat berjamaah di Masjidil Haram pahalanya 100.000 ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Masjid Nabawi, di mana pahalanya ketika kita sholat berjamaah maka kita akan mendapatkan 1000 pahala dibandingkan masjid-masjid lain yang ada di muka bumi ini. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu, Masjidil Aqsa, di mana pahalanya ketika kita sholat di dalamnya kita akan mendapatkan 500 pahala dibandingkan daerah-daerah atau masjid-masjid lain Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung di muka bumi ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Siaga egana bulu na pancaji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memuliakan satu gunung, yaitu Jabal Qubais. Jabal Qubais yang ada di sekitar Masjidil Haram. Yena bulu na muliakan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu yang saya muliakan. Sampai dalam riwayat Hajar Aswad yang kita cium ketika kita ke Baitullah itu ditemukan di atas Jabal Qubais. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, siaga asuna pancaji Allah Subhanahu wa taala rilebo na yetanay paibwe. Tetapi yang keasuna muliakan Allah taala dalam satu minggu, yaitu Yaumul Jum'ah. Ma'asyiral muslimin
wal muslimat rahimakumullah. Siaga waktu na pancaji pong Allah Ta'ala rilebo na iya tanay 24 jam sehari semalam, tetapi akhir sulusul sepertiga terakhir malam Bapak Ibu yang saya muliakan adalah malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh sebab itu, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya hitungan bulan dalam setahun purana pancaji pong Allah Ta'ala pabu 10 ulang rilalan nasi taunge. Tetapi di antara 12 bulan ini Allah memilih 4 bulan yang dinamakan bulan-bulan haram, yaitu bulan Rajab, Zulkaidah, Zulhajji dan Muharram. Inilah 4 bulan yang dikatakan bulan-bulan Muharram. Tetapi di dalam satu tahun Allah memilih satu bulan yang mulia, yaitu Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah telah mengutus ratusan nabi dan rasul, dan Allah menceritakan dalam Al-Quran 25 nabi dan rasul. Lalu di antara 25 ini dipilih lagi menjadi 5 ulul azmi. Di antara 5 ini dipilih lagi satu yang paling dimuliakan. Tilkar rusul faddalna ba'duhum ala ba'din, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sudah berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada zillukum syahrul ramadhan syahrun azim. Bulan ini penuh dengan berkah Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu mulianya bulan Ramadan secara pribadi. Baginda Rasulullah mengatakan, "Man faraha biduhuli syahri Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bergembira yang dimaksud di sini Bapak Ibu yang saya muliakan, bukan karena bergembira karena banyak hiburan, bukan karena bergembira karena banyak kue-kue yang kita makan di bulan Ramadan, tapi farah yang dimaksud di sini, kegembiraan yang dimaksud di sini adalah kita akan memanfaatkan di bulan Ramadan ini. Kegembiraan kita manfaatkan dengan beribadah di bulan Ramadan ini, karena kita gembira di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bulan di mana diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, sampai Rasulullah SAW bersabda, begitu mulianya bulan Ramadan. Secara pribadi dirinya bulan Ramadan dimuliakan. Kata Rasulullah SAW, "Utiyat ala ummatin khamsan fi syahri Ramadan." Ada 5 yang diberikan umatku di dalam bulan Ramadan. Lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Tidak pernah diberikan oleh nabi-nabi yang sebelum saya. Yang pertama, kemuliaan bulan Ramadan Bapak Ibu yang saya muliakan. Kata Rasulullah, "Iza kana fi awwali Ramadan nazarallahu ilaihim wa man nazara ilaihim harramallahu yu'azzibahu." Barang siapa yang dipandang di malam bulan Ramadan, malam-malam pertama, dia beribadah, dia sholat tarawih, dia memperbanyak sholat-sholat sunat, dia membaca Al-Quran. Barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Bapak Ibu yang saya muliakan, begitu mulianya bulan Ramadan. Yang kedua, kemuliaan bulan Ramadan ini diberikan oleh umat Muhammad, yaitu iza kana hina yamshuna, apabila telah datang sore hari, maka bau mulut orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, utayyibu min indillah min rihil mis, lebih semerbak baunya nanti pada hari kemudian daripada bau-bau minyak kasturi di surga. Bapak Ibu yang saya muliakan,
demi kemuliaannya bulan Ramadan. Yang keempat, kemuliaan bulan Ramadan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tastaghfiruna lahul malaika fi kulli yaumin wa layalin, bahwa para malaikat minta ampunkan hamba-hamba Allah umat Muhammad di bulan Ramadan pada setiap hari ketika dia berpuasa dan setiap malam ketika dia mendirikan salat, ketika dia qiyamul lail, maka para malaikat minta ampunkan Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Maka barang siapa yang mendirikan salat dengan penuh iman dan harapan di malam-malam bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan yang keempat, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surganya, "Fayaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li ibadi." Wahai surgaku, bersiap-siaplah dan berdandanlah untuk menjemput hamba-hambaku. Usiku an astariu min ta'abid dunia ila qarabati. Siapa tahu ada hambaku yang sudah capek beribadah di bulan Ramadan, ingin istirahat di tempatku yang mulia, maka aku akan tempatkan dalam surga. Dan yang terakhir, yang kelima, kemuliaan bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu saya muliakan, pada akhir bulan Ramadan, penghujung bulan Ramadan ini, tastaghfiruna lahum jami'a. Rasulullah mengatakan, seluruh umat Muhammad yang mempergunakan di bulan Ramadan, mulai pertama sampai terakhir, tastaghfiruna lahum, maka mereka akan mendapatkan ampunan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud diampuni itu yaitu pada malam Lailatul Qadri?" Kata Rasulullah, bukan itu saja, tapi yang dimaksud di sini mendapat ampunan. Tahukah kamu, ketika para pekerja-pekerja sudah selesai mengerjakan pekerjaannya, maka akan diberikan ujarannya, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah umat Muhammad di akhir bulan Ramadan ini akan diberikan kemenangan, kemenangan dalam berpuasa, kemenangan dalam beribadah, kemenangan dalam membaca Al-Quran, dan kemenangan dalam qiyamul lail. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita pergunakan betul kegunaan dan kemuliaan dan keutamaan bulan suci Ramadan ini, sehingga insya Allah pada akhirnya kita akan meraih keberkahan bulan Ramadan. Insya Allah Bapak Ibu yang saya muliakan, sebentar subuh kita akan lanjutkan kemuliaan bulan Ramadan. Kemuliaan karena di dalamnya ada amalan-amalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, memberikan kesehatan dan nikmat iman, sehingga kita akan lanjutkan acara kita, ceramah kita ini di subuh hari insyaallah. Allahumma fiq laqami tarik, Allah yatawalla salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.